Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Dun, NIM 20030303114, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Review buku teori sosiologi klasik yang kelima. Pengantar edisi pertama 1895. Dalam edisi pertama tahun lalu 1895, Emil Durkheim pertama kali membuat aturan metode sosiologis sebagai rangkaian artikel dalam jurnal filosofis dan sebagai buku pada tahun 1901 dengan edisi terjemahan yang baru direvisi dengan berbagai teks. Kemudian mengklarifikasi beberapa pandangannya, memodifikasi orang lain, serta membelah konsepsi hubungan sosiologi kepada disiplin ilmu lain. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu, dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung, ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik, dan sangat sukar baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut. Sehingga ketika seseorang berbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, ejekan, celaan, bahkan mendapat sebuah hukuman. Selain itu, fakta sosial memiliki 3 sifat: general dan memaksa. Eksternal artinya fakta tersebut berada di luar pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia. Koersif, memaksa. Fakta ini memiliki tindakan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya. Dalam fakta sosial, sangat nyata sekali bahwa individu itu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dan lingkungan sosialnya. Kemauannya sendiri, sehingga eksistensi kemauannya terlingkupi oleh sebuah fakta sosial. Menyebar atau umum. Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Dari karakteristik di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa fakta sosial mengarahkan kepada sesuatu yang ada di luar individu, yang mengharuskannya untuk mengikuti adat istiadat, sopan santun, dan tata cara penghormatan yang lazim dilakukan sebagai anggota masyarakat dan melakukan hubungan antar individu dengan individu lain dalam suatu masyarakat. Pembaruan sosial dan pendidikan moral. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tulisan-tulisan Durkheim mengacu pada isu-isu sosial. Baginya, masyarakat hanya akan ada dalam dua kondisi, yaitu masyarakat yang normal dan masyarakat patologis. Masyarakat yang normal cenderung bertata dengan baik dan para anggota masyarakatnya menjalankan nilai dan norma ideal, sedangkan masyarakat patologis dianggap sebagai masyarakat yang memiliki berbagai masalah seperti penyimpangan dan kekacauan. Dalam hal ini, Durkheim memberikan sebuah solusi pembaruan sosial dengan melakukan adanya pendidikan moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak dalam hal moralitas. Solusi untuk dilema ini adalah untuk
melihat bahwa fakta sosial yaitu kelayakan sosial dan fenomena seperti emergen gagasan munculnya menandakan bahwa pola dan hasil yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi mungkin tidak dapat dijelaskan atau dapat diprediksi pada level yang rendah. Dengan demikian, teori konsep hukum dan terminal di tingkat sosial dapat diterapkan pada tingkat interaksi. Dengan demikian, ia mengutip hubungan sel hidup dengan partikel kimia, kekerasan perunggu berbaring tanpa tembaga, timba atau timah, likuiditas dan sifat-sifat air lainnya, absen dari gas komponennya, dan yang paling signifikan, independensi kondisi mental dari supratus neuron mereka. Jadi, dia menulis dalam representasi individu dan kolektif itu. Solusi ini membuat Durkheim tentang fakta sosial menjadi sangat dekat dengan filsuf masa kini lainnya. John Searle yang menulis, meskipun tidak terpengaruh oleh Durkheim, dari representasi kolektif. Searle 1995, 2006 dan 2010. Aturan untuk pengamatan fakta sosial. Bab ini membahas tentang objektivitas seperti yang telah dipahami Durkheim sebagaimana diungkapkan oleh pemerintah terkenal Durkheim untuk menganggap bahwa fakta sosial sebagai sesuatu itu frase memang terdengar aneh dalam bahasa Inggris. Hal secara alami menyerankan, seperti kamus bahasa Inggris Oxford menunjukkan objek material tumbuh makhluk atau entitas yang terdiri dari materi atau menempati ruang dan dengan demikian berfungsi untuk menambah kesalahpahaman dan kebingungan, yang mana pada tahun 1901 kata pengantar ditangani memilih kurang tegas dalam hal ini. Menurut Le Petit Robert, itu berarti realitas konkret atau abstrak yang dirasakan atau dipahami mampu sebagai objek unik seperti Latin res, artinya mungkin fisik, mental, konseptual, atau linguistik. Apalagi perbedaan yang ditarik oleh Descartes mengacu pada substansi material yang diperpanjang di luar angkasa, dan res cognitas mengacu pada kesadaran tanpa perluasan, akrab bagi semua orang yang pernah belajar filsafat di Leeds. Dengan karenanya Durkheim dan pembaca kontemporer karenanya realitas sosial fakta ditambahkan kepada mereka melalui representasi kolektif seperti yang telah dimiliki oleh Karen Friel. Tertulis, kita memiliki sesuatu yang dibayangkan namun nyata yang ditambahkan ke fisik, hal atau orang. Sekian dan terima kasih.